Di episode sebelumnya, saya sudah mengabarkan bahwa saya mendapat berita gembira. Saya memperoleh undangan untuk berhaji dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi. Apakah saya segera menyampaikan berita besar ini kepada keluarga saya? Tidak. Karena meskipun saya sangat berharap, meskipun saya sangat gembira menerima kabar tersebut, saya tetap harus berhati-hati. Namanya nasib kan bisa berubah kapan saja ya. Ya kalau beneran saya sampai berangkat ke Mekah, sampai menjalankan ibadah hajinya. Kalau tiba-tiba saja karena suatu hal undangan itu dibatalkan, sementara saya sudah heboh, sudah ngomong ke keluarga, sudah ngomong ke para tetangga, malu dong. Saya nggak ingin malu. Malu itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang Madura dan tentu bagi semua orang lah ya. Kita sedapat mungkin menghindari rasa malu tersebut. Karena itu berita ini saya pendam. Hanya ada 2 orang yang saya beritahu. Dan orang itu bukan orang tua saya. Jadi siapa yang saya beritahu? Ada 2 orang yang saya beritahu. Yang pertama adalah istri saya, karena saya mau cerita ke siapa lagi kalau bukan ke dia, ya kan? Dan juga karena kalau mau beli sesuatu, saya biasanya ngajak dia, mau beli baju ihram dan sebagainya. Lagi pula kalau misalnya saya beli baju ihram sendiri dan kemudian saya nggak ngasih tahu ke istri saya, tiba-tiba dia menemukan baju ihram, dia curiga dong. Daripada harus menjelaskan panjang lebar, ya mending saya kasih tahu dari awal, ya kan? Nah, orang kedua yang saya beritahu itu adalah seorang ustadz, katakanlah ustadz kampung ya. Beliau ini adalah rekan saya, takmir masjid di tempat saya tinggal. Dia juga guru ngaji di masjid tersebut. Intinya adalah dia adalah teman saya yang pengetahuan agamanya sangat baik. Dia pernah mondok di Arab Saudi, di Mekah bertahun-tahun. Dan dia adalah salah satu ustadz ya, salah satu khotib rutin untuk sholat Jumat. Intinya pengetahuan agamanya baik lah, jauh lebih baik daripada saya. Dan saya ada dalam posisi masih merahasiakan bahwa saya mendapatkan undangan untuk berhaji. Karena itu ini nggak boleh diketahui oleh orang banyak. Saya tentu nggak bisa ikut manasik dong. Wong saya bukan salah satu jamaah reguler, saya bukan jamaah yang tergabung di dalam salah satu KBIH atau dalam salah satu kloter. Tentu saya tidak punya akses ke manasik tersebut. Akan menjadi aneh kalau saya bergabung di salah satu manasik, dan itu akan mencurigakan. Karena itu saya memilih untuk bermanasik sendiri. Saya bermanasik sendiri dibimbing oleh teman saya tersebut yang seorang ustadz. Di mana? Di lantai 2 rumah saya. Karena di lantai 2 itu hanya ada kamar kami, saya dan istri saya. Di lantai 1 itu adalah orang tua saya. Sehingga kami bermanasik di lantai 2 rumah saya. Kalau teman saya ini, karena mereka keluarga saya, para tetangga sudah tahu bahwa beliau ini adalah teman saya, bahwa kami sama-sama menjadi guru ngaji di masjid tersebut, kami sama-sama anggota takmir masjid waktu itu, maka kalau beliau datang setiap hari ke rumah saya, nggak akan timbul kecurigaan. Dan kami bermanasiklah di lantai 2 rumah saya selama beberapa hari. Yang penting saya tahu
poin-poin ibadah haji. Mana-mana yang merupakan rukunnya, mana-mana yang merupakan wajibnya, mana yang harus, mana yang merupakan ibadah tambahannya, bukan merupakan inti. Apa juga doa-doanya. Nah, tentang doa-doa ini, karena saya masih merahasiakan undangan ini dari keluarga besar saya, dari para tetangga saya, maka saya tentu tidak bisa meminjam misalnya kumpulan doa haji dari salah satu tetangga saya yang sudah berhaji. Nggak bisa dong, nanti mereka bakalan curiga. Karena itu kemudian saya meminjam buku kumpulan doa haji kepada teman saya di kantor di Surabaya Pos. Alhamdulillah dia sudah berhaji beberapa tahun sebelum saya. Saya mintalah itu buku doanya. Saya bawa ke Arab Saudi ya. Kenapa? Karena saya nggak hafal. Sehingga setiap kali saya melakukan ibadah, saya buka buku itu, saya baca. Sehingga kalau teman-teman bertanya kepada saya, apa doa ketika syai, ketika... Sekarang saya sudah nggak hafal lagi. Dulu memang juga tidak hafal, dulu baca. Karena dulu baca, tidak hafal, ya tentu jangan diharap sekarang hafal. Tapi kalau saya berhaji lagi, ya mungkin insya Allah saya akan belajar lagi ya. Keluarga besar saya, termasuk ibu saya, tidak saya beritahu. Bukan saya nggak butuh restu, saya butuh banget dong. Cuman, saya hanya takut gagal, takut nggak jadi. Dan kalau sampai nggak jadi, sementara berita sudah tersebar, malu dong. Apalagi haji adalah topik yang sangat penting bagi orang-orang Madura. Ini adalah topik yang sangat seksi ya. Meskipun misalnya sudah saya pesan untuk tidak disampaikan ke anggota keluarga yang lain atau kepada para tetangga, tapi karena saking hotnya topik ini, saking gak disangkanya untuk mendapatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi, bisa saja ibu saya atau saudara saya keperucut atau nggak sadar bilang, nah, saya hanya ingin menghindari kemungkinan tersebut. Karena itu orang tua saya dan saudara-saudara saya belum saya beritahu saat itu. Lantas kapan ibu saya dan anggota keluarga saya beritahu. Mereka saya beritahu ketika sudah ada kabar dari Pak Amang tentang tanggal dan jam keberangkatan. Jadi sudah fix. Tentu masih ada sesuatu yang bisa terjadi ya. Tetapi saya mau menunggu sampai kapan lagi. Titik itulah yang saya anggap sebagai titik kepastian. Meskipun tentu dalam hidup ada banyak hal yang tidak pasti. Tapi kalau semuanya dianggap tidak pasti, hidup kita menjadi nisbi senisbi-nisbinya. Sehingga pada titik tertentu saya harus memutuskan, oh di titik inilah yang saya anggap sebagai kepastian. Saat itulah ketika dalam hitungan hari saya harus berangkat, saat itulah saudara-saudara saya beritahu untuk berkumpul di rumah pada malam harinya. Saya pun ngomongnya di kamar belakang. Tidak diketahui oleh para tetangga. Tetapi tentu karena saya tinggalnya di sebuah kampung yang padat penduduk dan karena rumah saya juga kecil dan terlebih lagi karena seluruh saudara saya datang di saat yang sama, para tetangga tentu melihat dan mereka bertanya-tanya, kok para saudaranya datang semua? Ada apa ini?
Jadi ketika saya membawa ibu dan saudara-saudara saya, mengumpulkan mereka di kamar belakang untuk saya beritahu tentang kabar ini, para tetangga udah rame di depan. Ada apa ini? Sehingga meskipun kemudian saya minta saudara-saudara saya untuk merahasiakan, saya katakan kepada mereka, ini tolong dirahasiakan. Anda boleh menyampaikan ke keluarga besar dan kepada tetangga-tetangga ketika saya sudah sampai di Mekah. Karena bagi saya, kepastian yang sebenarnya adalah ketika saya betul-betul tiba di Mekah. Saat itulah insya Allah saya berhaji benar-benar. Karena ketika ada kepastian tanggal dan jam keberangkatan, itu adalah titik kepastian untuk saya berkabar kepada keluarga inti saya, kepada ibu dan saudara-saudara saya. Tetapi untuk berkabar kepada keluarga yang lebih besar dan kepada para tetangga, itu belum saatnya. Bagi saya, saat itu baru tiba kalau saya betul-betul sudah menginjakkan kaki di Mekah. Tetapi ibu saya dan para saudara saya tidak sependapat. Menurut mereka, berhaji itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya betul, ini sesuatu yang sangat penting. Berhaji itu adalah perjalanan yang jauh. Bukan hanya berat dan penting secara spiritual, tetapi ia adalah juga sebuah perjalanan yang jauh secara fisik. Karena itu, maka meminta restu, meminta doa kepada sebanyak mungkin orang, itu sudah menjadi tradisi bagi orang Madura. Maka saya pun diminta untuk menjalankan prosesi yang sama, yaitu satu, minta maaf kepada keluarga besar, kepada para tetangga. Kok saya selalu ngomong tetangga? Karena saya tinggal di kampung. Hubungan kami dekat. Tetangga itu adalah saudara yang sangat dekat. Kami saling mengkepo satu sama lain. Dan tentunya juga kami saling peduli satu sama lain. Karena itu tetangga bukan hanya tetangga, tetapi tetangga itu adalah pihak yang penting bagi kami.